Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para santriwan dan santriwati sekalian yang Allah Jalla wa Ala cintai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya nikmat sehat walafiat, dan juga tetap kita bersemangat untuk menuntut ilmu serta tetap semangat untuk senantiasa menjaga kesehatan yang Allah Jalla wa'ala amanahkan kepada badan kita. Dan semoga dengan nikmat sehat ini kita tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santriwan dan santriwati sekalian, di materi hadis kita insyaallah yang kita ambil dari kitab Min Wasaya As-Salaf Lisyabab, ya, hadis ataupun riwayat-riwayat athar yang merupakan wasiat-wasiat dari para generasi salaf kita, baik dari kalangan sahabat ridwanullahi alaihim ajmain maupun dari para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para ulama kita, memberikan nasihat-nasihat kepada kita sebagai para pemuda dan pemudi Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan masa muda kita ini adalah masa muda yang Allah Jalla wa Ala bimbing ke atas hidayahnya, dan semoga kita menjadi umat Rasulullah yang diselamatkan kelak pada hari kiamat, yang termasuk orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan ataupun naungan Allah, di mana tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbih, yaitu seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para santriwan dan santriwati sekalian, untuk menjadi seorang pemuda yang tangguh dalam beribadah, menghadapi teknologi, menghadapi perkembangan zaman yang ada, tidak kalah oleh tuntutan zaman, tapi kitalah yang harus mengarahkan, kitalah yang harus mewarnai zaman ini. Karena kalau kita mengalah kepada perkembangan dunia pada saat ini, kita mengalah, bukan kita yang mengarahkan, ya, maka kita akan tergilas dengan perkembangan zaman itu sendiri. Dan sementara ada sesuatu yang lebih mahal dari perkembangan teknologi yang ada, yaitu adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita jaga hingga akhir hayat kita. Itulah yang diamanahkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan menjadi seorang muslim. Ini adalah amanah yang berharga dari Allah Jalla wa Ala kepada kita. Ya, meskipun ya kita diperintahkan untuk terus hidup di atas muka bumi ini, ya tentunya mengikuti perkembangan zaman yang ada, tapi maksud mengikuti di sini adalah bahwa kita tidak diwarnai, ya, akidah kita, keimanan kita, ya, dengan perkembangan yang ada sampai meninggalkan agama kita. Tapi justru kita lah yang harus membawa perkembangan zaman ini untuk kemaslahatan cara beragama kita, kemaslahatan cara beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di wasiat yang pertama, ya, dalam buku Min Wasaya As-Salaf Lisyabab karya Fadilatu Syekh Abdul Razzaq Ibni Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafizahullah ta'ala, ya, al-wasiyatul ula, wasiat yang pertama, satu athar yang diriwayatkan dari Abul Ahwas an Abi Al-Ahwas qala, ia berkata, qala Abu Ishaq, Abu Ishaq berkata, Abu Ishaq namanya adalah Amr As-Sabi'i, Amr As-Sabi'i. Beliau mengatakan, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, wahai para remaja, para pemuda, ightanibu ay syababakum, manfaatkanlah kesempatan masa muda kalian. Ya. Jadi kita diperintahkan di sini untuk memanfaatkan masa muda kita, sebagaimana dalam beberapa hadis yang pada muqaddimah yang lalu sudah kita bahas. Ightanibu khamsan qabla khamsin, yaitu
manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Di antaranya adalah apa? Memanfaatkan masa muda kita sebelum masa tua kita. Maka di sini diulang lagi, ightanibu ay syababakum, yaitu raihlah kesempatan yang berharga, kesempatan emas semasa kita ini masih remaja, semasa kita ini masih muda. Qallama tamurru bi lailatun, setiap kali malam itu melewati kita. Artinya kita hidup pada setiap malam. Allah Jalla wa'ala mengamanahkan kepada kita siang dan malam. Qallama tamurru bi lailatun, setiap kali malam hari itu berlalu dari kita, melewati kita, illa wa aqra'u fiha alfa ayatin, melainkan ya saya pada malam hari itu akan membaca alfa ayatin, yaitu 1000 ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, tidaklah malam itu berlalu dari kita kecuali kita ini apa? Ya, kita ini membaca 1000 ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau kita 1000 ayat yang kita baca, ya, maka kita akan dapat Al-Baqarah tidak lebih dari 286 ayat misalkan. Dilanjutkan dengan surah Al-Imran, dilanjutkan dengan surah An-Nisa, Al-Maidah misalkan. Ya. Bahkan dijelaskan, wa inni la aqra'ul baqarata fi raq'atin, dan sungguh aku membaca surat Al-Baqarah dalam satu rakaat. Menandakan bahwa hidup di malam hari dengan qiyamul lail, ya bangun pada malam hari itu dengan banyak membaca Al-Quran dalam sholat malamnya. Wa inni la asumu ashhural hurum, dan sesungguhnya aku pun berpuasa pada bulan-bulan haram. Ya, bulan haram ada 4 di dalam Islam, 3 berturut-turut, yang 1 terpisah. Berturut-turut yaitu apa? Pertama Zulqa'dah, ya, dan yang kedua Dzulhijjah, sebagaimana saat ini kita hidup, yaitu Zulhijjah, lalu kemudian nanti Muharram, ya, Muharram, lalu kemudian setelah itu diselingi ya Safar, kemudian setelah itu kita Rajab, bulan Rajab. Nah, kita banyak berpuasa di bulan-bulan haram tersebut. Wa salasata ayyamin min kulli syahrin, dan 3 hari pada setiap bulan, yaitu ayyamul bidh, tanggal 13, 14 dan 15 pada setiap bulannya. Wal isnaini wal khamis, dan juga hari Senin dan juga hari Kamis, yaitu puasa Senin dan Kamis. Tsumma ta'ala, kemudian beliau membaca, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun dengan nikmat Rabbmu maka sampaikanlah atau ceritakanlah. Ya, asar ini diriwayatkan oleh Imamul Hakim dalam kitab Mustadraknya, yaitu riwayat nomor 3947. Para santriwan dan santriwati sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya bahwa angka alfa ayatin, 1000 ayat di dalam asar ini bukanlah merupakan pembatasan, tapi hal ini takrib, yaitu sebuah pendekatan bahwa para remaja atau para pemuda di zaman sahabat, di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka tidak melalui malam-malam hari mereka kecuali dengan apa? Banyak membaca Al-Quran. Mereka banyak yang qiyamul lail, lalu kemudian 1 rakaat hingga sampai 1 surat Al-Baqarah. Lama berdirinya, lama rukuknya, lama sujudnya, sebagaimana lama tilawahnya. Ya, begitu juga kemudian siang harinya mereka juga banyak berpuasa. Memang itulah da'bu as-salihin, itulah menjadi kebiasaan orang-orang saleh. Terlebih kita para santriwan dan santriwati sekalian, para hamlatul Quran, yang kita diamanahi untuk membawa panji-panji dakwah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW, maka tentunya sangat nikmat sekali jika kita dalam 1 pekan itu bisa khatam Al-Quran. Karena kalau 1 hari itu 1000 ayat, maknanya adalah apa? Ada 6000 ayat dalam 6 hari. Sisanya pada hari ke-7, dan itu kita mengkhatamkan. Ya, itu makna daripada wa aqra'u fiha alfa ayatin, dan aku membaca pada setiap malam itu 1000 ayat. Maknanya bahwa dalam 1 pekan, ya dalam 1 pekan, karena ayat Al-Quran berjumlah 620-an, 6200-an, sehingga itu masuk dalam kategori 6 hari. Kalau 1 hari adalah 1000 ayat, berarti 6 hari. Kemudian 200 ayat hingga khatam Al-Quran, berarti satu pekan. Juga kita dapat dari riwayat asar dari Amr ibn Maimun. Kalau tadi Amr as-Sabi'i, ini yang kedua adalah Amr ibn Maimun. Annahu kana yalqa ar-rajula min ikhwanihi. Bahwasanya dia berjumpa dengan seorang laki-laki dari saudaranya. Lalu ia pun mengatakan,
Laqad razaqani Allahul barihata minas salati kadza wa razzaqa minal khairi kadza. Sungguh Allah berikan rizki kepadaku, telah mengkaruniakan rizki kepadaku pada malam hari, yaitu dengan salat malam. Dan juga telah memberikan rizki pada kami dalam melakukan kebaikan ke kebaikan. Artinya bahwa kita boleh bercerita tentang kebaikan ya untuk menggugah semangat orang lain. Kita boleh bercerita tentang qiyamul lail kepada orang lain untuk mengajak orang lain agar apa? Agar rajin beribadah, salat malam, rajin puasa, ya, rajin berbuat baik dan lain-lainnya. Ya, ini diperbolehkan. Untuk itulah Al-Imamul Hakim dalam kitab Mustadraknya setelah mengeluarkan atau meriwayatkan dua asar tadi, yaitu asar dari Amr As-Sabi'i dan juga Amr ibni Maimun, beliau mengatakan apa? Farahimallahu Amra ibni Ubaidillah As-Sabi'i wa Amr ibni Maimun Al-Audiyya falaqad nabbaha lima yuraghibu syababa fil ibadati. Semoga Allah merahmati Amr bin Ubaidillah As-Sabi'i dan juga Amr ibni Maimun Al-Audi, yang keduanya telah mengingatkan kita, telah memberikan semangat kepada kita, telah mendorong kita para remaja, para pemuda untuk rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dalam dua riwayat ini juga ada pelajaran yang berharga bagi kita, yaitu hendaknya kita mentarbiyah orang lain dengan kita memberikan keteladanan. Ya, bahwa seorang pemuda itu sangat membutuhkan teladan di hadapannya. Kalau seorang pemuda teladannya adalah keburukan, maka dia akan menjadi pemuda yang buruk. Tapi kalau teladannya orang yang baik, maka dia akan menjadi pemuda yang baik. Untuk itu kita wajib mewaspadai diri kita agar kita tidak terjerumus kepada keburukan, karena kita punya teladan yang baik. Bergaullah dengan teman-teman yang soleh, dengan orang-orang yang soleh, dan juga banyak membaca Al-Quran, dan insyaallah ta'ala ini bermanfaat untuk kita semuanya. Inilah wasiat yang pertama yang Ustadz bisa sampaikan. Ya, semoga para santriwan dan santriwati sekalian memperhatikan wasiat ini, dan silakan dicatat wasiat ini lalu kemudian diberikan ringkasannya, ya. Semoga hal ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.